Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Melanjutkan Octo Quadripack oleh The Bookworm dan puzzle hari ini adalah Radio. Minggu ini adalah volume terakhir dari Octo Quadripack ini, volume keempat, dan sepertinya puzzle-puzzlenya adalah puzzle tersulit yang ada di pack ini ya. Jadi sepertinya bakal sangat menantang banget, tapi saya cukup nantikan untuk bermain puzzlenya. Semoga aja saya bisa menyelesaikan puzzle-puzzlenya dengan baik. Tapi seperti biasa, link puzzlenya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturan radio di sini, yaitu aturan okto kuadri berlaku. Jadi kita harus memilih 8 angka dari pilihan 1 sampai 9 dan menempatkan angka-angka tersebut pada masing-masing petak di dalam puzzle ini. Kalau misalkan sebuah angka muncul dalam puzzle-nya, misalkan angka 7, angka tersebut akan muncul 2 kali di dalam puzzle ini. Kalau misalkan ada angka 3 akan muncul 2 kali, dan seterusnya. Tapi tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, dan pada suatu kotak 2 kali 2. Kemudian kita juga punya peraturan German Whispers, di mana angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Jadi dua petak ini, dua petak ini, dua petak ini, dan dua petak ini selisihnya adalah 5 atau lebih. Kemudian kita punya arrow, di mana angka di sepanjang panah adalah jumlah dari angka di lingkaran panahnya. Jadi kalau ini adalah 8, jumlah panahnya berjumlah 8. Dan yang terakhir ada X pairs, di mana angka di sini akan berjumlah 10, angka di sini akan berjumlah 10, dan tidak semua X diberikan, jadi intinya kita hanya punya informasi positif saja di dalam puzzle ini. Dan itu saja untuk peraturan dari radio, dan mari kita langsung saja untuk reset timernya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, ya tapi kita mulai dulu dari logika German Whispers ini ya, seperti biasa. Jadi di logika dasarnya dari sebuah German Whispers, kita nggak bisa menempatkan angka 5 pada German Whispers. Kalau kita menempatkan angka 5, nggak ada angka yang mungkin untuk bersebelahan dengan angka 5, kita butuh 0 atau kurang dari 0, atau kita butuh 10 atau lebih untuk memiliki selisih minimal 5. Dan itu kan nggak boleh pada angka yang hanya dipilih dari 1 sampai 9. Kemudian juga angka rendah, kita nggak boleh ketempatkan bersebelahan di sepanjang German Whispers, 1, 2, 3, 4, atau enggak kita hanya bisa memiliki selisih maksimal 3. Sama juga kalau angka tinggi bersebelahan, kita hanya bisa memiliki selisih maksimal 3. Jadi nantinya di sepanjang German Whispers ini, angka rendah dan angka tingginya itu akan selalu bergantian gitu. Kalau ini adalah rendah, ini harus tinggi, kemudian rendah, tinggi, dan rendah. Atau kebalikannya, tinggi, rendah, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Dan ya, jadi karena ini akan selalu bergantian, maka kita tahu nantinya di dalam seluruh petak ini akan dipilih dari rendah dan tinggi yang sama, dan di sini akan dipilih dari rendah dan tinggi yang sama. Dan orange dan biru adalah angka rendah dan angka tinggi yang berbeda, agar bergantian nantinya di sepanjang teman Whispers. Dan yang terakhir, kita nggak bisa menempatkan angka 4 dan 6 bersebelahan. Maksudnya nggak boleh di tengah-tengah dari Zaman Whispers ini. Kalau misalnya kita tempatkan di sini, misalkan kita butuh dua angka yang berbeda yang memiliki selisih minimal 5 dengan angka 4. Dan itu hanya bisa angka 9. Dan akan terjadi perulangan untuk angka 9 ya. Sama juga untuk angka 6, dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 dan akan terjadi perulangan di dalam baris ini misalkan. Tapi nggak ada masalah kalau kita tempatkan di ujung sini ya. 4 di sini masih mungkin untuk bersebelahan dengan angka 9, sama juga 6 masih mungkin untuk bersebelahan dengan angka 1. Dan itu adalah logika dasarnya dari German Whispers. Oke, ya, berarti karena tadi ini bukan angka 4 atau 6 ya. Jadi untuk axis ini untuk berjumlah 10, dia antara 1, 2, 3 di sini atau 7, 8, 9 dan terhubung dengan 1, 9 atau 2, 8 atau 3, 7 berarti. Oke. Dan panah di sini dia menjumlahkan minimal 3 angka yang berbeda ya. Minimal 1 tambah 2 tambah 3, maka ini harus 6, 7, 8, 9. Sama juga di sini. Minimal 6 jumlahnya. Dan 2, 1, 2, 3. Tadinya saya mikir di dalam panah ini, kalau misalkan jumlahnya adalah 6, kita tahu nantinya jumlahnya adalah 1, 2, 3 kan ya. Maka semuanya dipilih dari angka rendah. Tapi kalau jumlahnya 7 atau lebih, kita masih butuh minimal ada 2 angka rendah yang berada di dalam panahnya. Karena kalau kita hanya punya satu angka rendah saja, satu petak yang dipilih dari angka rendah dan misalnya bukan angka rendah, kita menjumlahkan minimal 1 tambah 4 tambah 5. Dan itu jumlahnya sudah melebihi jumlah angka di lingkarannya, jumlahnya 10. Jadi setiap panah di sini butuh minimal 2 angka rendah ya. 2 angka rendah di sini dan 2 angka rendah di sini.
Tapi bisa aja lebih ya. Dan kayaknya masih mungkin untuk lebih sih. Kita bisa aja menempatkan ini dua-duanya adalah angka rendah. Dan kita tempatkan 3 lagi angka rendah 1, 2, 3 dalam box ini. Karena dalam setiap box kita hanya bisa tempatkan maksimal 3 angka rendah yang berbeda. Agar tidak terjadi perulangan di dalam boxnya. Jadi kayaknya di dalam puzzle ini masih mungkin untuk salah satu petak ini berisi angka 6 ya. Tapi ini akan selalu dipilih dari angka yang lebih kecil dari angka 7. Karena kita nggak bisa menempatkan angka 7 pada panahnya. Kalau kita tempatkan angka 7, minimal 127 dan jumlahnya harus 10 atau lebih dalam lingkarannya. Dan itu nggak boleh. Jadi ini akan selalu dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan ini bukan 5 untuk axis ini. Antara 1, 9, 2, 8, 3, 7 atau 4, 6. Oke. Wow. Ini gimana caranya kita bisa tahu ya untuk untuk progresnya di sini karena cukup minimalis banget ya untuk puzzle-nya di sini. Hmm. Kita tahu X itu akan selalu dipilih dari angka rendah dan angka tinggi yang berbeda ya. Kalau ini adalah 1, 2, 3 misalkan ini harus angka tinggi 7, 8, 9. Kalau 7, 8, 9 ini harus 1, 2, 3. Jadi ini sudah pasti merupakan bagian polarity angka rendah dan angka tinggi yang berbeda yaitu biru. Sini orange dan biru agar satu rendah satu tinggi. Dan ini akan selalu menjadi angka tinggi ya. 6, 7, 8, 9. Kita tahu di dua petak ini pasti bakal ada angka tinggi nantinya. Satu angka tinggi, satu angka rendah. Jadi dalam puzzle ini kita tahu minimal pasti bakal ada 3 angka rendah dan 3 angka tinggi ya. Di seluruh area sini sudah pasti bakal ada 3 orange dan 3 biru. Dan 3 orange dan 3 biru maka akan ada 3 angka rendah dan 3 angka tinggi. 3 angka dari 1, 2, 3, 4 dan 3 angka dari 6, 7, 8, 9. Dan ini adalah 2 angka tinggi, 6, 7, 8, 9. Jadi totalnya di area sini sudah ada 5 angka tinggi ya. 5 angka tinggi. Dan ini sudah pasti satu angka rendah dan satu angka tinggi. Jadi totalnya bakal ada 6 angka tinggi di dalam puzzle ini. 6 angka tinggi dan 4 angka rendah. Enggak, iya 4 angka rendah. 6 angka tinggi ya berarti. 6 angka tinggi tapi kita masih mungkin untuk adanya 7, 8 angka tinggi sih sayangnya. Kalau misalkan kita punya angka tinggi kan dipilih dari 6, 7, 8, 9 kan ya. Kalau misalkan angka tinggi tersebut dia harus muncul banyaknya genap di dalam puzzle ini. Kalau misalkan ada angka 6, 8, 9 karena dia muncul 2 kali, maka totalnya angka tinggi adalah 6 angka tinggi nantinya karena muncul 2 kali. Jadi kalau misalkan ada satu angka tinggi, totalnya bakal ada 2 angka tinggi. Kalau misalkan 2 angka tinggi, totalnya bakal ada 4 angka tinggi karena muncul 2 kali. Kalau 3 angka tinggi, totalnya bakal ada 6. Dan kalau misalkan ada 4 angka tinggi, totalnya ada 8. Jadi bakal selalu genap nantinya. Dan kita tahu sejauh ini kita punya 6 angka tinggi ya di dalam area sini. Dia kayaknya masih mungkin untuk adanya 8 angka tinggi dengan adanya 6 di salah satu petak ini. Dan ini adalah angka tinggi nantinya. Oke, gimana cara kita tahu ya untuk mikirin dari puzzle ini? Um, Mungkin untuk angka rendah kali ya. Angka rendah tadi berapa? Angka rendah di sini tadi kita tahu bakal ada 3 ya. 3 angka rendah. Kita tahu dalam area sini dan area sini bakal ada minimal 2 angka rendah. 2 angka rendah di sini dan 2 angka rendah di sini. 1, 2, 3. Jadi totalnya di area sini ada minimal 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3 di sini.
Ya kayaknya ini ada logika perhitungan di sini ya. Agak susah untuk menghitung dari puzzle-nya. Karena kalau misalkan kita punya di area sini antara dia ada 4 angka tinggi, 4 angka rendah, sorry, atau kita punya enggak ding, ini masih mungkin untuk diisi angka rendah ya, 4 di sini dan 6 di sini. Hmm. Wow, ini gimana cara mikirinnya? Hmm, Ini adalah 6, 7, 8, 9. Minimal berapa sih di dalam seluruh kotak ini? Ini minimal jumlahnya 10 ya. Dan ini minimal 1 tambah 2. Jadi kayaknya ini jumlah minimalnya adalah 12. Nggak terlalu membantu sih kalau misalkan ini jumlahnya minimal 13. Hmm, wow. Ya, sepertinya sudah terlihat ya kenapa ini menjadi volume tersulit yang ada di pack ini nantinya. Ya, saya nggak kepikiran sih gimana cara untuk mikirin dari puzzle ini. Sejauh ini yang saya kepikiran ya dengan menggunakan perhitungan. Mungkin untuk angka 5 kali ya. Mungkin nggak sih di sini kita kita menggunakan angka 5? Karena kalau ada angka 5, misalkan ada di salah satu petak ini ya. 5 hanya bisa terhubung dengan 1, 2 dan 1, 3. Masalahnya apa masalahnya kalau misalkan ini 5, 1, 2 dan ini adalah 1, 3. 5, 5. Salah satu petak ini nantinya akan berjumlah 8, satunya lagi akan berjumlah 9. Kalau ada 5, maka jumlahnya harus 8 atau 9. Jadi ini menjadi 8, 9 pair. Hmm. Um, 6 di sini cukup sulit sih. Kalau ini adalah 6 ya. Enggak juga sih, tapi 6 masih mungkin untuk di sini nantinya. Wow. Um, coba kita kembali lagi ke angka tinggi kali ya di sini. Mungkin nggak sih bakal ada 8 angka tinggi tadi ya? Tadi di area sini bakal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan ada 6 angka tinggi, ada 8 angka tinggi, dia hanya bisa dengan menggunakan salah satu petak ini nantinya akan ada angka 6 yang menjumlahkan panahnya 6 tambah 1 tambah 2 dengan adanya 9 di lingkarannya, dan ini merupakan angka tinggi. 6 harus muncul 2 kali juga di dalam puzzle ini. Dan 6 nggak mungkin di sini. Apa masalahnya? Um, Ya kayaknya sih kalau kalau feeling saya ada sedikit permasalahan gimana caranya kita bisa membuat angka yang hilang dalam puzzle ini dengan antara perhitungan atau gimana cara kita bisa membuat petunjuk-petunjuk di sini memberikan informasi tersebut. Tapi
Sejauh ini saya nggak kepikiran sih gimana gimana caranya untuk memikirkan puzzle-nya. Kalau misalkan salah satu petak ini adalah angka 6, 6. Ini adalah 1, 2, 3. Berarti di area sini bakal ada 3, 4, 5, 6, 7. Enggak, itu sudah 8 ya. Nah, kalau salah satu petak ini adalah angka 6, 1, 2, 3, berarti 3, 8. Enggak gitu kali ya pemikirannya. Iya, 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 iya. Di dalam puzzle ini, kita tahu pasti bakal ada, selalu ada angka 1, 2, 3, 4. Kita tahu itu. Karena di area sini, kita tahu tadi bakal ada 3 angka rendah. Minimal masing-masing panah bakal ada 2 angka dari 1, 2, 3. 2 angka di sini dan 2 angka di sini. Jadi, totalnya di area sini, pasti bakal ada 7 angka yang dipilih dari 1, 2, 3, 4. Kita tahu 3 angka di sini dan minimal bakal ada 4 di sini. Dan karena minimal totalnya angka rendah ada 7 dan itu nggak bakal pernah bisa. Kalau misalkan ada 3 angka rendah yang muncul dalam puzzle ini totalnya adalah 6. Kalau misalkan ada 4 angka rendah yang muncul dalam puzzle ini 1, 2, 3, 4 totalnya adalah 8. Jadi karena nggak bisa 7, dia harus total 8 dengan 1, 2, 3, 4 semuanya muncul dalam puzzle ini tepat 2 kali. Jadi kita tahu itu 1, 2, 3, 4 sudah pasti muncul dalam puzzle ini. Oke, lalu 1, 2, 3, 4 sudah pasti muncul dalam puzzle ini. Jadi angka yang hilang dalam puzzle ini adalah angka 5 atau satu angka dari angka tinggi. Dan kayaknya itu memang cukup terbatas nggak sih? Ya, kayaknya saya bisa membuktikan bahwa nantinya di hmm, di dalam puzzle ini, benar nggak sih? Tapi nggak juga sih ya. Kalau misalkan angka yang hilang adalah satu angka tinggi ya, maka pasti bakal ada angka 5 dalam puzzle ini. Dan 5 nggak bisa ditempatkan pada zaman Whispers dan nggak bisa ditempatkan di seluruh petak ini karena bukan 5. Maka angka 5 pasti bakal ada satu, ini bukan 5 juga. Ini masih mungkin untuk 5 ya. Ini nggak juga sih, tadi berarti logikanya salah juga di situ. Oh, oke. Kalau misalkan ada angka 5, kalau 5 muncul salah satu petak ini, 5 pasti bakal muncul salah satu petak ini ya. Uh, nggak tahu, saya bingung banget untuk puzzle ini kayaknya deh. 1, 2, 3. Oke, 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 oke. Seenggaknya ini ada sedikit logika di sini. Minimal minimal salah satu angka di sini nantinya akan berisi angka ada angka 1 ya di dalam area sini.
Karena ini semua kalau nggak ada angka 1 pada panahnya minimal harus 2, 3, 4 dan berjumlah 9. Harus minimal dan maksimal. Tapi nggak mungkin ini semuanya adalah 2, 3, 4 karena dua-dua petak ini nggak mungkin dua-duanya adalah 9. Satunya adalah 6, 7, 8 yang membuat panahnya butuh angka 1. Jadi 1 pasti bakal muncul di area sini. Minimal 1 kali. Kalau nggak ada angka 9 di sini, maka seluruh petak ini nantinya butuh angka 1 ya. Pak, setiap panahnya butuh angka 1 dan 1 sudah muncul 2 kali dalam puzzle ini. Jadi nggak boleh ada angka 1 lagi di dalam petak-petak yang tersisa. Membuat zaman Whispersnya nggak ada angka 6. Itu cukup menarik sih kalau nggak ada angka 6 ya. 6 juga kita bisa lakukan eliminasi di seluruh petak ini. Hmm, gimana sih cara mikirinnya? Oke. Um, 6, 7, 8, 9. Kalau salah satu petak ini adalah angka 6 ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 sini, 1, 2, 3. Atau 6 sini, 1, 2, 3. Berarti ini semua bakal 1, 2, 3 nantinya. Oh, oke, oke. Itu cukup menarik sih. Satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga. Kemudian kita punya 1, 2, 3 sudah muncul 2 kali. 1, 2, 3. Kemudian ada 2 angka lagi dari 1, 2, 3. Dan angka 4 belum muncul 2 kali ya. Nggak mungkin nggak sih? Hah, bentar, bentar. Ini ada suatu hal yang ada dari sini. Tapi saya lagi mencoba untuk memikirkan logikanya di sini. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau misalkan kita punya salah satu petak ini merupakan angka 6. Coba ya, kalau ini salah satu petak ini adalah angka 6, totalnya di area sini bakal ada 5 angka rendah, 1, 2, 3. Dan itu telah mengambil semua angka rendah dalam puzzle ini, 1, 2, 3. 1, 2, 3 sudah muncul 1 kali di panahnya, kemudian nantinya bakal ada 2 lagi di sini. Dan itu sudah mengambil beberapa angka yang sudah muncul 2 kali, dan tersisa 1 lagi. Maka di dalam zaman Whispersnya kita butuh 4, 4, dan 1 angka yang belum muncul 2 kali. Dan gimana pun kita membuat dia antara orange, dia nggak bakal pernah bisa, atau biru, dan nggak bakal pernah bisa. Wow. Hah, aneh banget sih ya logikanya. Tapi di sini kita bisa membuktikan bahwa nantinya di salah satu petak ini bukan angka 6. Karena coba ya, kita coba ambil contoh aja random misalkan ini angka 6, nggak ada masalah kalau misalkan ini angka 6 juga. Intinya saya mau menunjukkan di sini ini nggak bakal pernah bisa. Jumlah panah di sini harus 1, 2, 3 nantinya. Dan dalam panah ini untuk mendapatkan jumlah 7, 8, 9 tadi minimal harus ada 2 angka rendah dan nggak boleh semuanya merupakan angka rendah karena itu harus berjumlah 6 dan ini bukan 6 lagi.
Jadi pasti bakal ada dua angka rendah dan satu angka dari 456. Kita ambil aja random, misalkan 123 di sini dan 456, nggak ada masalah. Intinya adalah di area sini nantinya bakal ada 5 angka rendah kalau misalkan ini adalah 6. Salah satu petak ini adalah angka 6. Dan kalau kita lihat di dalam area sini, 5 angka rendah tersebut, ini merupakan 3 angka yang berbeda, 1, 2, 3. Dan ini adalah dua angka yang berbeda yang mengambil kuota untuk dua angka rendah tersebut muncul dua kali di dalam puzzle ini. Misalkan ini adalah dua angka yang sama dan ini adalah dua angka yang sama, itu sudah muncul dua kali dalam puzzle ini. Jadi tersisa angka di sini yang belum muncul dua kali, serta angka rendah, angka 4 yang belum muncul dua kali. Karena 1, 2, 3, 4 di dalam puzzle ini tadi kita telah membuktikan bahwa dia akan muncul dua kali. Dan gimana cara kita bisa membuat zaman whispers menjadi valid? Karena dalam zaman whispers ini kita juga butuh 3 angka rendah. Dan angka rendah tersebut adalah 2 angka 4 yang belum muncul dua kali, dan angka yang belum muncul dua kali untuk di dua petak ini, yang bukan dua angka di sini. Misalkan tadi petak ini dan petak ini sudah muncul dua kali, maka angka di sini butuh muncul satu kali lagi di dalam zaman dispersnya. Kalau orange adalah angka rendah, angka 4 yang muncul dua kali harus dua petak ini, tapi nggak mungkin karena dia hanya bisa bersebelah dengan angka 9 dan akan menjadi perulangan. Dua petak ini nggak mungkin dua-duanya adalah angka 4. Atau kalau biru, kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 4 di sini atau di sini. 4 sini akan double 9, 4 sini akan double 9 di dalam box ini. Wow. Jadi ya ternyata itu bukan, salah satu petak ini nggak bakal pernah bisa menjadi angka 6. Dia harus 789. Sehingga di sini kita bisa membuktikan bahwa di masing-masing panah di sini dia tepat berisi dua angka rendah dari 123 dan dua angka rendah dari 123 di sini. Oke. Dan satu angka dari 456. Jadi dua angka rendah 123 dan satu angka dari 456 untuk mendapatkan jumlah 789. Tapi itu menarik banget ya untuk gimana caranya kita bisa mengulang angkanya. 123. Dan tapi kalau misalkan salah satu petak ini adalah angka 4 ya, 4 juga termasuk angka rendah di sini. Uh, Wah, kita butuh satu lagi angka rendah di sini. Hmm. Masalahnya di sini angka rendah tersebut dia masih mungkin untuk orange ya. Angka 4 masih mungkin untuk ada di orange. Kalau kita tahu biru adalah angka rendah, itu bakal sangat membantu banget di sini. 789 ya. Gimana ya cara mikirinnya? Angka 4 di sini ya. Coba coba kita pikirin untuk angka 4 di sini. 123. Kalau misalkan 123 tersebut ya, pasti bakal ada 4 angka rendah di dalam puzzle ini, di dalam area sini. 123-nya kemungkinan bakal terjadi perulangan ya, yang muncul dua kali. Karena untuk 4 angka rendah berulang,
4, 1, 2, 3. Jadi pasti bakal ada satu angka yang muncul 2 kali dalam puzzle ini. Atau bisa aja dua-duanya sama sih, 1, 2, 3. Mungkin nggak sih dua-duanya sama? 1, 2, 3 ya. Berarti untuk angka yang tersisa kita butuh, nggak bisa nggak sih sebenarnya? Karena balik lagi ya, kalau kalau itu adalah sama, maka kita memilihnya dari dua pilihan angka yang berbeda. Dan angka 4. Kita tahu berarti bukan biru. Dan kalau orange, antara ini 4 dan dua angka sini harus berbeda. 1, 2, 3. Atau ini 4 dan dua angka sini harus berbeda. Ya, ya, ya. Kayaknya di sini kita bisa membuktikan bahwa nantinya di area sini pasti bakal ada semua angka dari 1, 2, 3. Kita nggak bisa memilih 4 angka 1, 2, 3 yang muncul dalam puzzle dalam area ini, itu dipilih dari dua angka saja. Pasti bakal ada minimal satu angka 1, satu angka 2, dan satu angka 3, dan satu angka lagi yang berulang dua kali nantinya. Yang muncul dua kali. Oke. Jadi, kalau misalkan di area sini kita ambil contoh aja, misalkan ada 2 dan 3. 4 angka, di sini ada 4 angka rendah, yaitu angka 2 dan angka 3. Angka 2 muncul dua kali di area sini, dan angka 3 muncul dua kali di area sini. Yang penting dua angka rendah tersebut dipilih dari dua pilihan angka yang berbeda. Dan angka tersebut tadi kan nggak mungkin dari angka 4 karena kita butuh 4 angka dari 1, 2, 3 intinya. Dan sekarang balik lagi, gimana cara kita bisa menyelesaikan German Whispers-nya? Karena kalau ini adalah yang angka rendah kita, berarti kita memilih dari angka 1 dan angka 4. Oke, kita bisa aja, misalkan ini merupakan angka 4, angka 2 dan 3 sudah muncul dalam puzzle-nya, jadi nggak boleh ada angka 2 dan 3 lagi, makanya bisa dipilih dari 1 dan 4. Dan kalau ini 4, ini masih mungkin untuk 1, tapi ini nggak bakal pernah bisa kandidat lagi. Nggak mungkin 1, nggak mungkin 4, atau nggak terjadi permasalahan, ini bakal 9. Double 9. Dan kalau ini biru, ini semua nggak bakal pernah bisa 4, jadi hanya bisa dipilih dari angka 1 saja, dan itu akan terjadi banyak banget permasalahan di situ. Dan ya, jadi itu nggak boleh. Jadi di area sini, pasti bakal ada satu angka yang berulang dan satu angka lagi dari 2 dan 3. Oke. Masalahnya kalau misalkan orange adalah angka rendah, itu kayaknya masih mungkin untuk dia adalah tiga angka yang berbeda ya. Sehingga bakal ada satu angka 4, satu angka 2, mungkin satu angka 3. Misalkan. Tapi kalau biru adalah angka rendah kita, biru adalah angka rendah kita. Dua petak ini adalah angka yang sama berarti. Oh, nggak mungkin ya sih? Ya, intinya sekarang biru nggak bakal pernah bisa menjadi angka rendah nggak sih sebenarnya? Hah. Karena ya, ini intinya adalah dipilih dari 1, 2, 3, dan 7, 8, 9 ya. Angka 4 dan angka 6 nggak bakal pernah bisa di petak ini. Kalau ini 4, ini bakal double 9. Kalau ini 6, ini bakal double 1. Sama juga untuk petak ini bakal double 9 atau double 1. Jadi ini 1, 2, 3, dan 7, 8, 9. Dan tadi kita tahu di area sini, itu pasti bakal ada 4 angka rendah. Dan tadi kita tahu angka 1, angka 2, angka 3 pasti bakal muncul di area sini. Karena itu nggak boleh dipilih dari dua pilihan angka saja, harus ada 3 pilihan angka. Dan satu lagi angka dari 1, 2, 3 yang berulang nantinya. Antara 2 muncul 2 kali, atau 1 muncul 2 kali, atau 3 muncul 2 kali di area sini. Tapi kalau misalkan, ya intinya adalah di tiga petak ini, dia nggak mungkin ada angka yang berulang. Karena kalau ada angka yang berulang, misalkan angka 2 berulang seperti ini, angka 2 muncul 3 kali dalam puzzle ini. Salah satunya 1, 2, dan 3 lagi di sini. Dan itu nggak mungkin.
Jadi ini adalah 3 angka yang berbeda, 1, 2, 3. Tapi kalau 1, 2, 3 muncul di sini, maka 1, 2, 3 sudah muncul 2 kali, 1, 2, 3 juga di area sini. Tapi kita butuh satu lagi tadi dari angka 1, 2, 3. Dan itu sudah melebihi 6 angka. Bukan 1, 2, 3 sudah muncul 2 kali dan kita nggak bisa membuat ini muncul 4 kali angka dari 1, 2, 3 lagi sekarang. Ada 4 angka dari 1, 2, 3 kalau ini adalah angka 1, 2, 3. Jadi ya ini nggak mungkin 1, 2, 3 lagi sekarang. Jadi di orange kita adalah angka rendah 1, 2, 3, 4. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4 sini. Dan orange adalah 1, 2, 3, 4. Dan ini bukan angka rendah lagi sekarang. Dari 7, 8, 9. Berarti sekarang dalam kolom ini ada 7, 8, 9 triple ya. Jadi 7, 8, 9 pasti muncul dalam puzzle ini. Berarti intinya ini juga nggak boleh berulang nggak sih? Kalau angka di sini berulang di zaman Whispers, di petak ini kalau misalkan berulang di sini, angka 8 misalkan, gimana cara kita bisa menempatkan angka 8 di kolom ini? Salah satu petak ini adalah angka 7, satunya adalah angka 8, satunya adalah angka 9, dan angka 8 pasti muncul 3 kali nantinya, bukan 2 kali lagi. Jadi ini adalah angka yang berbeda ya. Ini juga nggak boleh berulang di barisnya, dan ini nggak boleh berulang di dalam boxnya. Jadi 3 angka di sini adalah angka yang berbeda. 7, 8, 9. Berarti intinya adalah petak ini dan petak ini, karena berbeda dengan petak ini, dan dua petak ini adalah berbeda dengan petak ini, maka ini adalah angka yang sama nantinya. Dua angka di sini adalah angka yang sama dengan dua angka di sini. Dan ini harus muncul 2 kali ya. Dan muncul 2 kalinya nggak boleh di panahnya, karena tadi dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dan ini bukan 5 tadi. Berarti petak ini, dia harus muncul di salah satu petak ini. Oke, lalu lalu gimana lagi sekarang? 7, 8, 9. Berarti balik lagi tadi ya. Karena 1, 2, 3 sudah muncul 2 kali di dalam area sini. Intinya juga di dalam zaman Whispersnya nggak boleh ada angka yang berulang ya. Kalau misalkan angka tersebut berulang, antara petak ini nggak mungkin berulang di dalam barisnya atau boxnya, jadi nggak mungkin petak ini. Jadi dua petak ini yang bisa berulang. Kalau dia berulang, antara dia merupakan double satu dan angka satu sudah muncul 2 kali, tapi di area sini kita nggak bisa menempatkan angka satu lagi. Tadi sudah pasti bakal ada 1, 2, 3 di area sini, atau 2 atau 3 dengan logika yang sama, atau dia adalah double 4 dan membuat petak ini akan double 9 dan itu nggak mungkin. Jadi ya dua petak ini adalah angka yang berbeda juga. Jadi seluruh zaman Whispersnya itu adalah angka yang berbeda. Oke, cukup menarik situ ya berarti. Berarti harusnya semua angka rendah dari 1, 2, 3 itu sudah pasti muncul ya. Sudah pasti akan ada di area sini nantinya. Karena di area sini pasti butuh ada minimal dua angka dari 1, 2, 3, dan di area sini pasti bakal ada minimal 4 angka dari 1, 2, 3. Jadi memang sudah pasti seperti itu ya. Karena angka 1, 2, 3 hanya bisa muncul 2 kali, jadi totalnya hanya bisa 6, tepat 6. Dan itu sudah mendapatkan 6. 4 di sini dan 2 lagi di sini. Jadi di sini bakal ada 2 dan satunya lagi adalah angka 4 di salah satu petak ini nantinya. Oke. Berarti untuk 4 pasti bakal muncul di sini. Karena kalau ini 4 nggak mungkin berulang lagi di dalam barisnya, jadi pasti bakal muncul di area sini. Dan kalau ini 4 nggak mungkin berulang di boxnya, maka pasti bakal muncul di sini. Dan kita tahu tadi nggak boleh ada angka yang berulang di zaman Whispers. Wow. Oke, jadi ini pasti bakal ada 1, 2, 3, dan 4. Sudah pasti di area sini. Dan satu angka lagi yang berulang dari 1, 2, 3. Kita nggak tahu tapi. Oke. Kalau ini 4, ini pasti 9. Kalau ini 4, ini pasti 9. Jadi 9 bakal ada di sini. Dan nggak boleh, di area sini nggak boleh ada angka yang berulang ya. Ini berbeda semua. Jadi ini bukan 9 lagi. Kalau ini bukan 9, ini bukan 1 berarti sekarang.
Ya progresnya sini ya untuk lanjutannya. Tapi ini bukan 4 lagi sekarang ya. Berarti ini bukan 4 dan ini bukan 6. Um, Berarti ini adalah angka tinggi ya, 6, 7, 8, 9. Dan tadi kalau 1, 2, 3 sudah muncul 2 kali di sini, ini bukan 1, 2, 3. Ini harus 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi nggak mungkin 4 di dalam baris ini, dua kotak ini. Ini harus 5, 6, 7, 8, 9. Dan mereka sekarang untuk angka 5 dan 6 ya. Antara angka 5 tidak muncul dalam puzzle ini, atau angka 6 tidak muncul dalam puzzle ini. Hmm. Kita tahu nggak yang mana kira-kira? Hmm, Agak susah sih untuk tahunya di sini ya. Hmm. Tapi kayaknya kita tinggal sedikit lagi deh. Ada sebuah reduksi yang kayaknya bakal memecahkan puzzle ini. Tapi kira-kira di mana nantinya? Coba ya. Kayak ada sesuatu juga dengan angka di sini yang harus memiliki selisih minimal 5 ya. Kalau ini adalah 3, dia akan terhubung dengan angka 7 dan dua petak ini harus 8 dan 9 ya. 3, 7. Berarti ini salah satunya akan menjadi angka 7 yaitu 1, 2, 4. Oh, tunggu, 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 tunggu. 3, 7, 8, 9. 3, 7, 7 di sini, 1, 2, 4. Hmm. 2, 8. Nggak tahu sih gimana ya cara mikirinnya. Um, 4, 5, 6. Kalau 6 dia hanya bisa terhubung dengan angka 9 berarti ya. 6, 9. Kalau 5 saya masih mungkin untuk 8 atau 9. Kalau ini adalah angka tinggi, angka tersebut adalah angka ini berarti ya. Terhubung dengan 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3 di bawah sini. Oke. Hmm. Kalau ini adalah 7, dia terhubung dengan 2, 1 ya. 7, 2, 1. Mungkin nggak sih kalau 1 dan 2 itu 7, 2, 1 ya. 7, 2, 1, maka angka yang berulang adalah angka 3, 2, 1, 3, 4, 2, 3. Nggak mungkin nggak sih? Tunggu, kalau kalau angka yang berulang di sini adalah angka 3.
atau 35 sih ya. Enggak, 134, 134 dan 134 dan juga kalau jumlahnya 9 antara dia 234 dan 4-nya akan berulang atau dia adalah 135 dan satunya akan berulang. Wow. Hah. Jadi intinya kita mengeliminasi 7 pada dua petak ini kayaknya nanti, dan ini adalah 7 kita. Wow. Oke. Okay. Puzzle-nya benar-benar sulit banget di sini ya, tapi wow, ini kalau menurut saya sangat menarik banget dan sangat kuat banget untuk petunjuk-petunjuk di sini ternyata. Karena ya ternyata untuk 4 angka di sini, yang angka yang berulangnya itu bukan angka 3 kayaknya. Itu harus satu atau dua. Karena kalau angka yang berulangnya adalah angka 3, 3 berulang dalam area sini, 3 muncul 2 kali, 3 di sini dan 3 di sini di panahnya, di setiap barisnya. Ini nggak mungkin ada angka 7 lagi. Karena 7 itu hanya bisa dicapai dengan menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 4. Cara tahunya adalah kita bisa bertanya aja tanpa ada angka 1, jumlah minimalnya 2, 3, 4, yang mungkin, jadi pasti bakal ada angka 1, pasti bakal ada angka 2 juga, dan untuk mendapatkan jumlah 7 harus 1, 2, 4. Jadi nggak bakal pernah bisa 7. Ini harus 8 dan 9. Satunya harus 8, satunya lagi harus 9. Dan pasti bakal ada 3 di masing-masing. 3 di sini, untuk jumlah 8 dia harus 1 dan 4, 2 angka lagi yang berjumlah 5, dan nggak mungkin 2 tambah 3 tambah 3 karena 3-nya berulang. Dan yang jumlah 9 antara dia 1, 3, 5, tapi nggak mungkin karena kita hanya bisa berulang tadi di area sini ada, pasti bakal ada angka 2 juga sih ya. Jadi ya ini nggak mungkin di bawah sini. Jadi pasti bakal ada 1, 2, 3 dan satunya sudah di atas, duanya pasti bakal ada di bawah dan tiganya pasti bakal ada di bawah. Kita mencoba mengeliminasi 3 muncul 2 kali di sini, dan angka untuk mendapatkan angka tersebut muncul 2, enggak, untuk mendapatkan jumlah 9 harus 2, 3, 4, dan 4 muncul 2 kali di area sini, 4 di sini dan 4 di sini. Dan itu nggak mungkin. Karena kita tahu tadi di dalam salah satu petak ini dia harus berisi angka 4. Wow. Oke. Okay. Jadi ya ini nggak mungkin ada angka 3 berulang di dalam area sini. Yang berulang adalah angka 1 dan 2. Dan berarti yang berulang kalau misalkan angka 1 muncul 2 kali, jadi nggak boleh ada angka 1 lagi di area atas. Atau kalau angka 2 muncul 2 kali, nggak boleh ada angka 2 lagi di area atas. Jadi ini nggak mungkin 7 lagi. Karena kalau di 7, ini hanya bisa bersebelahan dengan 1 di sini dan 2 di sini. Ini menjadi 2 dan ini menjadi 1. Dan kita kalau satunya muncul 2 kali, harusnya ini nggak boleh 1. Kalau 2 muncul 2 kali, ini nggak boleh 2. Sama juga dengan ini adalah 7, ini akan membuat ini menjadi 2 dan ini menjadi 1, dan kita punya problem yang sama. Wow. Oke. Okay. Jadi ini nggak mungkin 7 lagi sekarang. Dan di 3 petak ini adalah angka yang berbeda, maka ini harus 7 kita. Dan 7 pasti muncul di sini. Maka ya di area sini salah satunya adalah 1, 2, 4. 1, 2, 4. Nggak, tapi 7 harus membuat ini jadi 3 tadi ya. Dan ini berbeda, maka ini bukan 3 lagi sekarang. 7, 1, 2, 4. Satunya lagi adalah 3, 3, 1, 5 mungkin. Atau 3, nggak bakal pernah bisa ada angka 6 ya di sini. Salah satunya adalah 7 dengan 1, 2, 4. Dan satu lagi pasti bakal ada angka 3 supaya 1, 2, 3 muncul di area sini. Dan itu nggak bakal pernah bisa terhubung dengan angka 6. 3, 6, 1 menjumlahkan 10. Jadi ya nggak boleh ada angka 6 di area sini. Di area sini pasti bakal ada 4 angka dari 1, 2, 3. Satunya lagi adalah angka 4. Dan ya 4 angka dari 1, 2, 3. Satunya lagi adalah angka 4. Dan satunya lagi adalah angka tinggi. Angka dari 4, 5, 6.
Dan angka tersebut nggak boleh 4 lagi, karena 4-nya akan muncul 3 kali. 1, 2, 3, dan itu nggak boleh. Maka angka tinggi, angka 4, 5, 6-nya adalah angka 5 di sini. Wow. Oke. Jadi ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Dan satu lagi angka yang berulang dari 1, 2, 3 di sini. Wow. Oke. Jadi pasti bakal ada angka 5, jadi nggak boleh ada angka 6. Berarti di dalam puzzle ini, karena 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, dan angka 5 sudah muncul. Maka ini bukan 6 lagi sekarang. Dan angka 5 harus muncul 2 kali ya. 5 sudah pasti muncul di sini 1 kali, maka 5 yang kedua harus di sini sekarang. Dan ini adalah angka tinggi, maka ini bukan 5, bukan bukan 4 juga. Harus 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ini bukan 7 sekarang. Berarti ya ini adalah angka yang sama sekarang ya. 89 sini dan 89 di sini. Oke. Berarti 3 dan 5 ya. Iya, 3 dan 5 itu harus, tadi salah satunya adalah 7, yaitu dengan 1, 2, 4. Dan satu lagi pasti bakal ada angka 3 dan angka 5, agar 3 dan 5 muncul di sini. Dan satunya adalah angka 1 berarti. Sehingga 7 dan 9. 7, 9, 1, 2, 4, dan 1, 3, 5. Dan itu sudah memenuhi untuk 6 angka di sini. Angka 1, 2, 3, 4, 5 muncul, dan satu lagi angka yang berulang adalah angka 1. Wow. Oke. Jadi ini adalah 7 dan 9. Kita coba tentukan aja ya. Di sini ini adalah sebagai catatan aja. Satunya harus 7, 1, 2, 4, dan satu lagi harus 9, 1, 3, 5. Dan ini membuat ini menjadi 8, 7, 9 pair. 8 dan 9 di sini. Tadi yang 4 akan bersebelahan dengan angka 9, yaitu di sini. Ini bukan 4 lagi. Dan 4 sudah muncul 2 kali. Enggak, 1 sudah muncul 2 kali, maka ini harus 2 sekarang. 9 membuat ini menjadi 8. Dan 8 hanya bisa terhubung dengan jumlah 10, yaitu 2. Jadi ini yang 7, 1, 2, 4, karena 9 tidak ada angka 2 di sini. Wow. Ini harus 7, ini harus 9. Ini bukan 2 lagi sekarang. Dan kita dilihat dulu untuk coloringnya di sini. Kita lihat dulu untuk coloring semuanya dulu supaya bisa lebih enak dilihatnya di akhirnya. Dan ya ini sudah tinggal scanning aja. 4 membuat ini menjadi 1 sekarang di kolomnya, 1 dan 4. 1 nggak boleh pulang dalam boxnya, 1 di sini, dan yang terakhir harus 5 dan 3. Wow, puzzle selesai. Radio. 51 menit saya bertempur dengan puzzle ini, tapi saya bisa menyelesaikan puzzle-nya ya. Tadi ada logika di mana kita harus pastikan banget ya untuk angka rendah 1, 2, 3, 4 muncul di area sini dan di jumlah universe-nya, yang nggak boleh ada angka yang berulang, itu menjadi valid perhitungannya. Kemudian petunjuk-petunjuk di sini juga penempatannya sangat luar biasa banget oleh The Bookworm, yang membuat saya terkagum-kagum dengan pembuatan konstruksi dari puzzle ini. Benar-benar puzzle yang sangat brilian banget yang dibuat oleh The Bookworm. Terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.